Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang arti padang gurun yang sebenarnya. Banyak orang yang berpendapat bahwa padang gurun dalam Alkitab itu berbicara tentang kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan tempat untuk menebus dosa. Tetapi hal itu tidaklah benar. Padang gurun yang dilewati oleh bangsa Israel itu bukan karena kesalahan mereka, melainkan karena kehendak dan juga pimpinan Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 11-18 berkata bahwa Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun untuk berbuat baik kepada bangsa Israel pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara. Dan untuk membawa bangsa Israel lepas dari perbudakan bangsa Mesir dan mewarisi tanah perjanjian yang subur dan limpah dengan susu dan madunya. Bahkan kalau kita melihat menanggapi tentang padang gurun di dalam kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara, di dalam Pengkhotbah 7 ayat 8a berkata, akhir suatu hal lebih baik dari awalnya. Jadi jangan kita menilai sesuatu dari awal atau pertengahan jalan. Waktu Tuhan sedang memproses kita. Jangan menilai padang gurun dengan ulat dan kalajengkingnya. Sebaliknya, di padang gurunlah Tuhan akan banyak menunjukkan mujizat-mujizatnya yang luar biasa. Roti mana? Kita melihat tiang awan, tiang api, air yang keluar dari gunung batu yang keras, baju yang tidak rusak, dan kaki yang tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Kemenangan demi kemenangan atas peperangan, dan masih banyak lagi yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Di Keluaran 13 ayat 17-22, kita membaca bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel untuk berputar, bukan berputar-putar. Ayat 17 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Lalu bangsa Israel dipimpin berputar ke padang gurun melalui Laut Tebrau. Tuhan tahu akhir segala sesuatu dari awalnya. Jalan Tuhan seringkali bukan jalan yang paling dekat atau enak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi percayalah, jalan Tuhan pasti yang terbaik. Kalau bangsa Israel pada akhirnya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun, itu karena kesalahan mereka sendiri. Bangsa Israel tidak taat kepada firman Tuhan untuk maju mengambil tanah perjanjian. Nah, saat ini kita ingin tahu apa tujuan Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat di dalam Ulangan 8 ayat 1-5, kita bisa mendapatkan beberapa hal tujuan Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun. Yang pertama, untuk merendahkan hati bangsa Israel dan mencobai bangsa Israel untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, yakni apakah mereka berpegang kepada perintahnya atau tidak. Itu bisa kita dilihat dalam ayat yang kedua. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang Tuhan ucapkan. Itu ada di dalam ayat 3, di dalam Ulangan 8 itu, Bapak Ibu Saudara. Ini mengajarkan bangsa Israel untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tujuan yang ketiga, Tuhan membawa bangsa Israel berputar melalui padang gurun. Itu untuk mengajari mereka seperti seorang mengajari anaknya. Jadi Tuhan membuat bangsa Israel itu seperti anaknya sendiri. Allah yang menjadi bapaknya yang menuntun anaknya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, padang gurun bukanlah suatu tempat penyiksaan yang kita alami ketika kita berbuat dosa. Padang gurun adalah tempat di mana kita diproses. Tuhan memimpin kita melewati padang gurun untuk kebaikan kita. Dan di sanalah tempat yang terbaik bagi kita. Nah, saya punya seorang teman Bapak Ibu Saudara. Dia mempunyai panggilan yang kuat untuk pergi ke sebuah desa terpencil di atas gunung
untuk melayani di sana. Ketika beberapa jemaatnya mengantar kepergiannya, mereka sampai menangis karena melihat betapa jauhnya tempat itu berada. Nah, sekarang saya mengerti panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Itu karena gerejanya bertumbuh dan dia luar biasa diberkati walaupun berada di desa yang sangat terpencil. Saya mempunyai prinsip dalam hidup ini bahwa tempat yang paling baik untuk berada itu bukanlah tempat-tempat yang berladang subur seperti mungkin di kota-kota besar, melainkan tempat dimanapun Tuhan ingin panggil kita, maupun itu di kota besar atau di desa kecil. Sama halnya dengan menabur benih. Banyak orang berpendapat kalau menabur benih di gereja-gereja besar, berladang subur, supaya kita bisa dapat dikembalikan berkali lipat ganda. Bagi saya, berkat Tuhan yang kita terima apabila kita itu belajar untuk menabur dalam ketaatan dimanapun Tuhan menyuruh. Hal ini juga bisa kita lihat pada Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes Pembaptis tumbuh besar di padang gurun, menjadi kuat di dalam tubuh dan rohnya. Dan dikatakan adapun anak itu bertumbuh besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lukas 1 ayat 80. Lalu Lukas 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Nah, kata dibawa di sini dalam bahasa aslinya adalah dipaksa. Roh Kudus yang memaksa Yesus untuk ke padang gurun. Di padang gurun Yesus dicobai dan akhirnya menang mengalahkan cobaan-cobaan iblis. Bapak Ibu Saudara, percayalah, kemenangan, mujizat, dan pembelaan Tuhan adalah bagian-bagian orang yang taat di padang gurun. Jadi kalau saat ini kita merasa kita dibawa yang namanya padang gurun oleh Tuhan, percayalah Tuhan itu sedang membuat kita lebih baik karena Tuhan akan melakukan banyak mujizat, banyak hal-hal besar saat kita ada di padang gurun. Mari kita sama-sama percaya bahwa padang gurun yang Tuhan ajak kita ke sana itu untuk kebaikan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.